Ketegangan antara Israel dan Palestina kembali memuncak di tengah dinamika geopolitik yang semakin rumit pada tahun 2025. Wilayah Gaza, yang sudah lama menjadi pusat perseteruan, kini menghadapi gelombang kekerasan yang tak kunjung reda. Sejak eskalasi terbaru yang dimulai pada akhir tahun 2023, serangan udara intensif dari militer Israel terus menghantam berbagai titik di Gaza. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan jaringan militan yang dianggap mengancam keamanan Israel. Namun dalam prosesnya, warga sipil yang tak berdosa menjadi korban utama dari konflik yang berlarut-larut ini. Data terbaru menyebutkan lebih dari 50.000 jiwa warga Palestina telah meninggal dunia, termasuk banyak anak-anak dan perempuan. Infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, serta fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan parah. Krisis kemanusiaan semakin dalam ketika pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan sangat terbatas akibat blokade yang terus berlangsung. Situasi di Gaza semakin memburuk dengan meningkatnya jumlah pengungsi internal. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mencari perlindungan di gedung-gedung yang sudah rusak atau di tempat-tempat penampungan darurat yang tidak memadai. Kondisi ini memperburuk risiko kesehatan dan keamanan, terutama bagi kelompok rentan. Koridor kemanusiaan yang sesekali dibuka seringkali tidak mampu menampung kebutuhan mendesak yang ada. Bantuan medis dan logistik tertunda berhari-hari di perbatasan. Fasilitas kesehatan bekerja di bawah tekanan luar biasa, dengan dokter dan tenaga medis yang berjuang menyelamatkan nyawa dalam situasi yang penuh risiko. Berbagai upaya diplomatik telah dilakukan oleh negara-negara regional dan internasional untuk meredakan ketegangan. Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat secara aktif memfasilitasi pembicaraan gencatan senjata, menawarkan penghentian sementara permusuhan sebagai langkah awal menuju perdamaian yang lebih luas. Namun, perundingan yang berlangsung masih menemui jalan buntu. Hamas menuntut agar pasukan Israel segera menarik diri dan menghentikan blokade, sementara Israel menghendaki jaminan keamanan yang kuat sebelum setuju menghentikan operasi militernya. Ketidaksepakatan ini memperpanjang konflik dan menyebabkan penderitaan berlanjut. Selain itu, pembangunan permukiman baru di wilayah tepi barat oleh pemerintah Israel menambah ketegangan politik. Komunitas internasional mengecam langkah ini sebagai penghalang serius bagi proses perdamaian, karena dianggap melanggar hukum internasional dan mempersempit ruang gerak warga Palestina di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah mereka. Kondisi di tepi barat pun semakin genting dengan sering terjadinya bentrokan antara pemukim Israel dan warga Palestina. Ketegangan ini tidak hanya memicu kekerasan fisik, tetapi juga menimbulkan ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat sipil kedua belah pihak. Anak-anak yang hidup dalam situasi ini kehilangan masa kecil yang seharusnya penuh dengan keceriaan dan harapan. Mereka dibesarkan dalam ketakutan dan ketidakpastian yang berdampak pada generasi masa depan Palestina dan Israel. Konflik ini bukan hanya tentang wilayah atau politik, tetapi juga tentang hak asasi manusia, keadilan, dan masa depan bagi dua bangsa yang telah lama hidup berdampingan namun terus terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Dunia internasional terus menuntut agar kedua pihak menunjukkan itikat baik untuk mengakhiri kekerasan dan membuka jalan bagi dialog yang konstruktif. Tanpa komitmen nyata, risiko eskalasi lebih jauh dan penderitaan yang lebih besar akan terus menghantui wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap para pemimpin politik meningkat. Masyarakat dunia termasuk organisasi-organisasi kemanusiaan menyerukan agar hak hidup dan keselamatan warga sipil dijunjung tinggi. Sanksi ekonomi dan diplomatik bahkan mulai diberlakukan terhadap pihak-pihak yang dinilai menghambat perdamaian. Di tengah kegelapan yang meliputi Gaza dan sekitarnya, masih ada secercah harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti perdamaian akan terwujud dan anak-anak Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan tanpa rasa takut dan permusuhan. Namun, untuk mencapai itu semua, diperlukan langkah nyata, dialog terbuka, dan upaya yang tulus dari semua pihak yang terlibat, serta dukungan dari komunitas internasional yang bertanggung jawab.
Konflik ini terus menjadi ujian bagi kemanusiaan dan diplomasi dunia. Apakah dunia mampu mengambil peran untuk mengakhiri penderitaan ini? Waktu akan menjawab.